وعلى نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى. Amma ba'du. Jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas kebaikan, di atas kesalehan, di atas ketaatan dan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salawat semoga Allah limpahkan selalu untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dicintai oleh Allah, sedikit saya akan menukilkan nasihat menghadapi 10 akhir Ramadan dari Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Bapak Ibu jamaah, bahwasanya Allah itu Maha Kuasa untuk memilih. Allah berfirman, Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala lah yang Dia menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilih. Di sini nampak kebesaran dan keagungan Allah, maha kuasanya Allah, karena Allah itu memilih hari-hari yang Allah pilih, memilih dari hamba-hambanya yang Allah pilih, memilih dari bangsa-bangsa yang Allah pilih. Mana yang Allah angkat, mana yang Allah hinakan, nasallallahu afiyah. Mana yang sekarang ini Allah matikan dan Allah lahirkan ke muka bumi. Termasuk Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih untuk kita jamaah 10 hari akhir Ramadan, hari-hari yang insyaallah paling indah bagi orang-orang yang merindukan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di sana, jamaah? Tentunya jamaah tidak asing lagi. Ada satu malam yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Yang mana satu malam ini setiap tahun Allah berikan kepada kita. Yang disebutkan dalam surah Al-Qadr. Yang jamaah semua sudah hafal. Yaitu firman Allah, saya singkat di dalam ayat itu ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disebutkan oleh Allah sendiri, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apanya? Imam Syafi'i mengatakan lebih baik ibadah di malam itu daripada ibadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Sungguh betapa karunia Allah yang sangat besar. Satu malam saja itu ibadahnya sudah mengalahkan hidup kita seluruhnya. Padahal kita kalau ibadah nggak bisa dari kecil. Kita bayi mungkin nggak bisa apa-apa. Kita belum mengerti apa-apa, belum mengerti ABC, belum mengerti alif ba ta, ya, belum mengerti wudu, tentang sholat, belum tahu. Tahu-tahu kita paling nanti sudah agak gede. Ini ibadah satu malam ini lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam ini kata beliau dijelaskan, malaikat-malaikat yang membawa kebaikan turun di langit dunia. Malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Siapa yang mengetahui jumlah malaikat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah kecuali Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat ini turun ke langit dunia untuk membawa kebaikan, keberkahan, menyaksikan keindahan malam tersebut, kebaikan malam tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kebaikan, keberkahan
dan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam malam ini disebutkan oleh Allah dalam surat yang lain, fiha inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mursilin fiha yufraku kullu amrin hakim. Bahwa pada malam ini dirincikan takdir yang berlaku selama setahun. Yufraku kullu amrin hakim. Adapun takdir yang terjadi secara menyeluruh dari awal hidup sampai nanti kiamat sudah Allah tulis semuanya. Yang ini yang setahun akan berlaku, itu dirincikan oleh Allah pada malam tersebut. Sehingga ini malam yang betul-betul istimewa, malam yang betul-betul sangat dinanti-nanti oleh orang-orang beriman untuk memperbanyak doa pada malam itu. Karena malam itu sudah dirincikan oleh Allah. Sehingga kalau dia berdoa, Allah ijabai, dia beribadah, Allah terima, Masya Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika memasuki 10 malam terakhir ini minta wasiat kepada suaminya tercinta Nabi Muhammad SAW. Apa yang saya ucapkan wahai Rasulullah ketika saya menghadapi malam ini? Beliau mengatakan, Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka berilah kepadaku afiyah. Afiyah. Afiyah itu apa? Afiyah itu dijauhkan dengan secara menyeluruh dari segala yaitu mara bahaya, baik di dunia, baik dalam fisik maupun agama. Itu namanya afiyah. Maka di dalam hadis lain disebutkan, siapa yang diberikan oleh Allah afiyah di dunia dan di akhirat, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang tiada tara. Karena keberuntungan afiyah ini kalau diperoleh oleh seorang hamba, maka berbahagialah dia. Ketika dia di dunia tidak ada yang mara bahaya menimpanya, ini kebahagiaan. Walaupun mungkin dia tidak punya harta, tidak punya tahta dan sebagainya, tapi dia bahagia. Di akhirat apalagi kalau dia sudah diselamatkan Allah dari afiyah, dari mara bahaya, azab Allah, dari panasnya api neraka, keberuntungan yang tiada tara. Maka disunahkan malam itu untuk memperbanyak doa ini. Dan Rasul dalam hadis yang sahih mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri, siapa yang melaksanakan amal saleh pada malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan mengharap pahala Allah, maka dia diampuni seluruh dosa-dosanya. Inilah keutamaannya. Satu malam saja bisa, kehebatannya bisa menggugurkan dosa-dosa semuanya. Karena memang tidaklah gampang. Malam ini penuh dengan juga rintangan dan godaan. Apalagi zaman kita sekarang, banyak sekali rayuan, godaan yang akan menjauhkan manusia dari kebaikan malam ini. Banyak di sana mungkin acara televisi, mungkin HP, mungkin teman ngobrol, mungkin teman nongkrong, mungkin teman ngopi dan sebagainya. Ini semuanya harus kita hindari. Karena Nabi kita memerintahkan, Nabi kita Muhammad, taharrau lailatul qadar, carilah malam Lailatul Qadar itu. Jadi kita suruh mencari. Nabi sendiri mencari, bahkan beliau itikaf, ya. Nabi mencari malam ini. Karena tidak tahu kapan malam itu, 21 kah, 23 kah, 25, ya. Yang jelas malam ganjil. Ya, malam ganjil, karena kalau diberitahu oleh Allah malamnya malam ini, nah ini nanti hikmahnya tidak berkurang banyak. Karena apa? Manusia biasanya akan fokus pada satu itu aja, meninggalkan malam-malam yang lain, ya.
Padahal tujuan Allah agar hamba-hambanya itu mendekatkan diri kepada Allah terus. Karena Allah itu sangat senang, cinta melihat hambanya itu apa? Mendekatkan diri kepadanya, banyak memohon kepada Allah, banyak membaca kalamnya, banyak sholat sunnah, ya. Allah ingin melihat hamba-hambanya seperti itu. Maka kita mencari malam itu dengan menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan membaca Quran, dengan zikir, dan banyak amal-amal soleh yang lain. Karena kalau kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, sungguh kebahagiaan yang sangat besar. Mengapa demikian jamaah? Karena kita harus meresapi dan meyakini serta merasakan, dihadirkan dalam hati kita. Barangkali nasallallahu alaihi wasallam, tahun ini tahun terakhir saya. Kita nggak tahu, barangkali tahun ini tahun terakhir saya untuk menemui bulan Ramadan. Sehingga kita nggak tahu lagi kapan lagi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka jamaah yang dicintai oleh Allah, kita pesankan pada keluarga kita, kerabat kita, kapan lagi kalau kita tidak malam ini kita gunakan untuk bertobat kepada Allah? Kapan lagi kalau kita tidak ambil malam ini untuk beramal soleh? Kapan lagi kalau kita tidak yakni berdoa kepada Allah dengan tulus, dengan khusyuk, kecuali pada malam ini? Sungguh kalau malam ini luput dari seseorang, duhai betapa ruginya ini orang, betapa sangat rugi. Padahal kalau masalah dunia saja, misalnya diberitahukan dalam setahun itu ada satu hari, misalnya presiden bagi-bagi harta misalnya, nah pasti orang akan semua datang ke sana, ya. Ini Allah bukan harta yang dibagi, Allah membagi karunia-Nya yang sangat luas, ya. Maka semoga dengan sedikit saya nukilkan tausiah dari beliau, mudah-mudahan memberikan kepada saya sendiri khususnya dan kepada jamaah semuanya dan keluarga kita, semoga Allah mudahkan untuk banyak menghatamkan Al-Quran, untuk banyak tadabbur Quran, untuk yaitu banyak beribadah kepada Allah, berdoa, ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dan pahala serta diterimanya amal kita, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasallahu taala bi asmail husna wa sifatil ula an yarzuqana wa iyyakum idraka lailatul qadar bimanihi wa karamihi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.